Baik, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah analisa struktur metode matriks akan mempresentasikan tugas kami. Baik, sebelumnya perkenalkan, di kelompok kami ada Akbar Saputra dengan akhiran NIM 092, lalu ada saya sendiri, Teneka Lasfera dengan akhiran NIM 097, lalu ada Stanley Thompson Tevanko dengan akhiran NIM 098. Baik, sebelumnya untuk soal dari penugasan ini sendiri, itu adalah sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran, dimensi, dan bebanan seperti terlihat pada gambar di sini. Lalu abaikan beban akibat berat sendiri, elemen struktur. Lalu F aksen C itu adalah 25 MPa. Lalu untuk elastisitasnya itu adalah 4700 dikali F aksen C pangkat setengah dalam satuan MPa. Kerjakanlah hal berikut ini itu untuk instruksinya, hitung dan gambar diagram momen dan gaya lintang menggunakan metode kekakuan, lalu hitung dan gambar diagram momen dan gaya lintang menggunakan software SAP 2000. Jadi untuk gambarnya sendiri, ini adalah sebuah portal dengan tinggi dari A ke B itu adalah 4 meter dan dari B ke C itu adalah 3,5 meter. Lalu dari A ke F itu ada 5 meter. Nah, portal ini terdapat eh, perletakan key 1 dengan besar beban 1000 Newton per meter, lalu di key 2 ada 850 Newton per meter. Ada perletakan pusat di sini H2 itu 100 kN dan di H1 ada 150 kN. Untuk dimensi dari batang AB ini adalah 25 cm kali 25 cm. Untuk batang BC itu ada 20 kali 20 dalam senti. Lalu untuk CD itu ada 20 kali 30 dalam senti. Untuk BE itu ada 20 kali 40 dalam senti. Lalu batang DE dan EF itu untuk dimensinya sama dengan batang CB dan BA. Nah, untuk penyelesaiannya itu tadi kan diberikan untuk modulus elastisitasnya itu adalah 4700 dikali F aksensinya itu 25, lalu pangkat setengah. Itu adalah 2,35 kali 10 pangkat 10 dalam satuan Newton per meter persegi. Nah, untuk gambar yang di sini ini adalah portal setelah baloknya diberi penamaan dan diberikan degree of freedom-nya. Karena ini portal, terdapat 3 DOF, yaitu ke sumbu horizontal, ke sumbu vertikal, lalu momen. Jadi di sini di setiap join ada 3 DOF. Untuk penamaannya sudah terlampir di sini, dan untuk near end dan far end-nya juga sudah ada. Lalu untuk menghitung matriks kekakuan masing-masing elemen, kita mulai dari batang 1. Pertama kita cari tahu dulu luas dari batang 1, karena tadi dimensinya adalah 25 cm kali 25 cm. Jadi untuk luasnya itu adalah 0,063 itu dalam satuan meter persegi. Lalu untuk panjangnya di sini itu 4 meter. Untuk inersia itu karena rumusnya 1/12 BH pangkat 3, jadi dapatkan 3,255 kali 10 pangkat min 4 ini dalam satuan meter pangkat 4. Lalu untuk lambda X1 dan lambda Y1 itu rumusnya var n dikurangi near n per panjang baloknya itu sendiri. Karena di sini untuk yang sumbu X itu dia tidak ada perubahan, jadi near n-nya 0 dan var n-nya juga 0, jadi untuk lambda X-nya itu 0. Sedangkan untuk di lambda Y karena near n-nya itu ada di 0 dan var n-nya ada di 4, maka var n dikurang near n itu 4 per L-nya 4, jadi untuk lambda Y-nya itu 1.
Nah, untuk portal itu rumusnya sebagai berikut. Jadi, untuk mencari rumus T-nya, T-nya itu matriks 6 kali 6 karena di sini ada 6 DOF. Lalu di sini lambda x1, lambda y1, lalu min lambda y1, lambda x1, lalu di sini ada 1 di matriks koordinat 3.3, dan di matriks koordinat 4.4 itu ada lambda x, 5.4 itu ada lambda y, lalu untuk di 4.5 itu ada min lambda y, lalu di 5.5 itu ada lambda x, dan di 6.6 itu ada 1. Maka dapatkan di sini itu 1, min 1, 1, 1, min 1, dan 1. Nah, T1 ini kita transposkan, jadi dapat untuk T1 transpos itu seperti yang ada di layar Anda. Nah, untuk mencari kekakuan batang dengan koordinat lokal, kita beri namanya K1 aksen. Jadi di sini itu rumusnya untuk di matriks koordinat 1.1 itu ada AE per L, di sini ada min AE per L, lalu di sini ada 12 EI per L pangkat 3, 6 EI per L kuadrat, 6 EI per L kuadrat, 4 EI per L. Lalu di sini itu rumusnya sama, cuma yang di sini minus AE per L, lalu di sini ini juga minus, di sini minus juga, di sini ini yang minus, ini yang minus, lalu di sini ini yang minus, dan ini yang minus. Jadi setelah dimasukkan tadi, A-nya sudah didapatkan, E-nya sudah kita dapatkan juga, L-nya juga kita sudah ketahui. Didapatkan untuk matriks kekakuan dengan matriks kekakuan batang dengan koordinat lokal itu sebagai berikut. Nah, di sini diberi nomor 13, 14, 15, 7, 8, 9 karena untuk nomor DOF yang ada di sini itu adalah 13, 14, 15, dan di sini ada 7, 8, dan 9. Nah, jadi didapatkan K1 itu T1 transpos dikali K1 aksen dikali T1. Ini didapatkan untuk batang 1. Nah, batang 1 itu nanti kita masukkan untuk matriks kekakuan struktur yang global. Nah, jadi karena tadi sudah diketahui 7, 8, 9, dan 3, 14, 15, untuk matriks kekakuan struktur global itu didapatkan sebagai berikut. Untuk batang 2, itu rumusnya sama. Prinsipnya sama, cuma di sini berbeda dimensi batangnya. Jadi untuk A-nya itu 0,04 meter persegi, panjangnya juga beda 3,5 meter. Untuk inersianya itu jadi 1,333 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Nah, untuk lambda X-nya di sini juga 0 karena kita lihat tidak ada perubahan ujung near end dan far end di sumbu horizontalnya, tapi di sumbu vertikalnya itu kita dapatkan untuk far end-nya dia itu ada 7,5 karena 4 ditambah 3,5, dan untuk near end-nya itu dia di B ini adalah 4. Jadi 7,5 min 4 itu 3,5. L-nya juga 3,5, jadi 3,5 per 3,5 untuk lambda Y-nya itu 1. Rumus untuk nyari T2 ini juga sama seperti tadi, T2 transposnya juga sama. Lalu untuk K2 aksennya sama, seperti tadi K2-nya itu jadi didapatkan seperti ini, seperti yang ada di layar. Nah, ini nanti dimasukkan lagi ke yang global. Untuk batang 3 itu dia karena dimensinya 20 kali 30, jadi untuk luas penampang di batang 3 itu adalah 0,06, satuannya itu meter persegi. Untuk panjangnya itu 5,
Lalu untuk momen inersianya itu 4,5 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Dan untuk lambda x-nya itu karena dia perpindahan dari near n-nya itu ada di 0 dan far n-nya itu ada di 5. Jadi ini untuk lambda x-nya itu 5 per 5 jadi 1. Dan untuk di lambda y, karena dia tidak ada perpindahan, dia itu untuk koordinatnya di near n itu 7,5 dan di far n-nya itu 7,5. Jadi di sini 0 per 5 itu 0. Jadi untuk lambda y di batang 3 itu adalah 0. Untuk mencari T3 dan T3 transpose ini sama seperti tadi di batang-batang sebelumnya. Untuk mencari kakauan batang koordinat lokal juga sama. Nah, setelah didapatkan koordinat lokalnya, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini karena degree of freedom di sini itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan ke kekakuan struktur global. Jadi untuk K3 global itu dapatkan seperti ini. Untuk batang 4 mencari A-nya, itu karena ukurannya dia adalah 20 kali 40 cm. Jadi untuk luas penampangnya itu adalah 0,08 meter persegi. Lalu L-nya juga 5 meter, sama kayak batang 3. Untuk inersianya dapatkan 0,001 meter pangkat 4. Untuk mencari lambda x dan lambda y juga sama. Lambda x itu 1 karena di sini near n-nya 0, far n-nya 5 dan rumus lambda x itu adalah far n dikurang near n per L. Jadi di sini 5 per 5 itu 1. Untuk lambda y karena near n dan far n-nya tidak ada perubahan, jadi 4 min 4. Jadi untuk yang lambda y itu 0. Lalu untuk mencari T4 dan T4 transpose, rumusnya sama seperti batang-batang sebelumnya. Untuk koordinat lokalnya juga sama. Nah, di sini nomornya itu adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu karena di sini adalah joinnya itu di degree of freedom-nya 7, 8, 9, dan 10, 11, 12. Saya itu dapatkan matriks kekakuan struktur globalnya itu sebagai berikut. Untuk batang 5, itu dimensi penampangnya itu adalah 0,2 meter kali 0,2 meter, yaitu 20 cm kali 20 cm. Dapatkan 0,04 meter persegi. Untuk panjangnya 3,5. Untuk inersinya 1,333 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Untuk lambda x nya dia 0, untuk lambda y nya dia min 1 karena dia near n nya itu ada di 7,5 dan far n nya ada di 4. Jadi didapatkan lambda y nya itu min 1. Untuk mencari T5 dan T5 transpose ini rumusnya sama seperti sebelumnya. Untuk batang koordinat global itu juga sama rumusnya. Lalu di sini untuk penomorannya itu ada 4, 5, 6, 10, 11, 12. Itu karena di sini itu 4, 5, 6, 10, 11, 12 untuk penomoran degree of freedom-nya. Dan didapatkan matriks kekakuan struktur globalnya sebagai berikut. Untuk batang 6, itu karena di luas penampangnya itu 0,063 meter persegi. Untuk panjangnya dia 4 meter. Untuk I-nya dia 3,255 kali 10 pangkat min 4. Untuk lambda X nya dia 0 karena tidak ada perubahan di sumbu horizontal. Dan untuk lambda Y-nya itu min 1 karena dia ada perubahan 4 meter dari near n dan far n-nya terhadap sumbu Y. Dan didapatkan T6-nya itu rumusnya sama seperti pada batang-batang sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Untuk T6 transpose hasilnya seperti ini. Untuk matriks kekakuan batang koordinat lokal itu juga sama rumusnya dan didapatkan untuk kekakuan batang dengan koordinat lokal itu 10, 11, 12, 16, 17, 18 untuk penomorannya itu karena degree of freedom-nya yang ada di sini itu 10, 11, 12, 16, 17, dan 18. Untuk matriks kekakuan struktur global dari batang 6 itu didapatkan ini dia. Nah,
Kan tadi kita sudah mendapatkan matriks kekakuan batang lokal dan sudah diglobalkan. Jadi didapatkan untuk matriks kekakuan strukturnya secara general itu tinggal ditambah saja. Jadi untuk K itu kekakuan struktur itu sama dengan K1 itu kekakuan batang 1 ditambah K2 kekakuan batang 2 tambah K3 kekakuan di batang 3, K4 kekakuan di batang 4, K5 kekakuan di batang 5, K6 kekakuan di batang 6. Didapatkan kekuatan matriks kekakuan strukturnya adalah sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Setelah mendapatkan kekakuan struktur, kita menghitung DK dan KK. Q1 itu 850, maka didapatkan dengan rumus mencari momen, momennya 1770, dan untuk D-nya itu didapatkan 2125. Lalu untuk menghitung gaya akibat beban Q2, ini pada batang 3, diketahui Q-nya itu kan 1000. Lalu setelah dimasukkan untuk rumus mencari momen, didapat momennya itu 2803,33. Lalu untuk D2-nya itu 2500. Nah, jadi kita mengetahui D yang diketahui yaitu D non, itu di 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 itu 0. Lalu untuk kinonnya kita mengetahui yang dari 1 sampai 12 dengan besaran angkanya sebagai berikut. Lalu karena rumusnya itu kan Q sama dengan K kali D. Jadi kita ambil untuk maksud dari submatriks K0, 11, 0, 11 ini. Karena di MATCAD itu dia tidak dimulai dari 1 tapi dimulai dari 0. Jadi sebenarnya ini adalah 1 sampai 12, lalu 1 sampai 12 untuk yang vertikal. Untuk K21-nya sama, kita ambil ini berarti 13 sampai 18 dan ini 1 sampai 12. Untuk mencari DU itu K11 pangkat min 1 dikali QK. Lalu untuk mencari QU itu K21 dikali DU. Untuk DU dan QU sudah terpapar di sini. Lalu didapat RAV, RAH, momen di A, lalu didapatkan juga RFV, RFH, dan momen di F. Lalu untuk mencari gaya-gaya batang sudah terpapar di sini. Nah, setelah mendapatkan itu semua, maka untuk batang 1 itu tinggal ini K1 tadi kekakuannya kita kalikan dengan T1 yang ini, lalu dikalikan dengan D yang ada di batang 1 yaitu D13, 15, 15, 7, 8, 9. Maka dapatkan hasilnya itu untuk hasil Q1 itu seperti yang ada di layar. Dan satuannya ini di dalam Newton. Untuk batang 2 juga sama, sudah didapatkan K2-nya dan T2 sudah didapatkan tadi. Ini tinggal dikalikan saja dengan D yang ada di batang 2. Dapatkan hasil seperti yang ada di layar. Untuk batang 3 juga sama. Hasil dari Q-nya yang ini. Untuk batang 4 juga sama. Batang 5 juga sama. Batang 6 juga sama. Jadi rumus dari batang 1 sampai batang 6 ini sebenarnya sama saja. Yang membedakan itu hanya D-nya. Dan untuk mencari K dan T kan sudah di bagian sebelumnya. Nah, jadi setelah mendapatkan itu, kita mendapatkan reaksi perletakan, lalu diagram aksial manualnya seperti ini, dari perhitungan manual. Untuk diagram geser juga ini, untuk diagram momen seperti ini. Baik, terima kasih. Pemaparan akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, saya Sen Thompson Tepanko dengan akhiran 698 akan menjelaskan tentang penugasan 4 menggunakan SAP 2000. Baik, di sini di soalnya sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran, dimensi, dan pembedahan seperti terlihat pada gambar. Kebaikan beban akibat berat sendiri dengan struktur F aksen C-nya 25 MPa, EC-nya tuh 4700 kali F aksen C kuat setengah. Itu didapat nanti EC-nya tuh 2,35 kali 10 4. Nah, sekarang di subnya, di pertama-tama kita membuat new model, dan di sini di soalnya tuh kita akan pakai menggunakan meter, dan C. Sudah, itu kita buat di grade sini. Nah, di jumlah X-nya itu ada 1, 2, ada 2. Ada 2, Y-nya tuh tidak ada, jadi kita isikan 1. Z-nya tuh ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Spacingnya ini di sini juga tuh X-nya tuh harusnya dari 0, 0 ya. Oke. Jadi kita edit lagi di sini. Untuk X-nya tuh ada 2 kan. Ini dari jarak 0 dan 5. Terus Z-nya tuh ada di 0, 4, dan 7,5. Baik, oke. Jadi sudah seperti ini gambar. Sekarang kita akan mendefine lalu load patterns, dan self weight multiplier-nya kita isikan 0 karena di soal diabaikan. Modifier pattern. Oke. Lalu di sini gunakan struktur beton bertulang. Nah, jadi kita ke define, kita ke material, terus kita add new material, kita ganti regionnya ke user, material type-nya concrete karena beton, kita klik OK. Ini kita tulis saja concrete atau beton 25 MPa. Nah, di sini weight per unit volumenya tuh kita berikan saja. Lalu modulus elasticity-nya E-nya tadi, EC-nya tuh sebesar 2,35 kali 10 4. Jadi 2 sama dengan 2, 3, 5, jadi sebesar 23.500. Lalu untuk specified concrete compressive strength-nya tuh efasiensinya tuh 25 MPa. Itu sudah tulis 25 MPa. Jadi dia akan mengonversi sendiri. Lalu kita klik OK saja. Oke, kita define lagi, kita ke section properties, kita ke frame section, add new property. Jadi kita menggunakan beton. Beton itu di soal berbentuk atau persegi 4. Sini sudah ada ukuran-ukurannya. Ya, kita pilih yang ini rectangular.
kita ini. Eh, kita mulai dari portal bagian bawahnya, bagian sininya. Itu ukurannya 25 dikali 25. Kita ganti di kolom bawah. Materialnya kita ganti beton 25 MPa. Beton 25 MPa. Lalu kita bisa klik OK. Lalu kita ke section properties, kita ke frame section. Nanti yang kolom bawah itu dimensinya 25 cm. Dia akan mengkonversi sendiri. Kita bisa, materialnya sudah beton 25 MPa. Kita bisa klik OK. Lalu kita add new property lagi, sama seperti tadi. Kita buat balok sininya, balok bawah itu ukurannya 20 kali 40. Oke, materialnya kita ganti ke beton 25 MPa. Ini bisa klik OK lagi. Kita lakukan hal yang sama untuk balok atas dan kolom atasnya. Kolom atasnya itu ada ukurannya 20 kali 20 cm. Bisa klik OK lagi. Kita lakukan hal sama untuk balok atas. Itu ukurannya 20 kali 30. Karena kita ganti lagi. Oke, ini sudah semua. Lalu yang pertama kita lakukan tuh menggambar. Di sini ada di toolbar di kiri ada garis ini draw frame or cable. Kita bisa klik. Lalu di sininya sectionnya kita ganti, ini bisa kita ubah-ubah sesuai yang sudah tadi kita buat. Kita akan buat dari kolom bawahnya. Kolom bawah itu ada dari sini ke sini. Lalu escape, kita buat lagi dari sini ke sini. Lalu ada lagi dari, kita buat balok bawahnya dari sini ke sini. Oke, lanjut membuat kolom atasnya sini ke sini. Sini ke sini. Dan terakhir ada balok atas sini ke sini. Oke, sudah sesuai. Dan di sini juga menggunakan peletakan jepit. Jadi kita klik kedua titik ini, lalu kita ke sign, kita ke join, restraints, kita pilih yang ini jepit. Sudah, kita oke saja. Nah, ini sudah terlihat sebagai jepit. Lalu sekarang kita akan menambahkan bebannya di portal ini. Kita ke assign, kita ke frame load. Karena di sini bebannya, kita akan mau menginput beban yang bekerja pada balok dulu, itu merata. Yang Q1 ada 1000 Newton per meter dan Q2 nya 850 Newton per meter.
assign frame loads, kita ke distribute. Ini sudah, arahnya ke bawah, ke activity, kita ke sini add to existing load, kita bisa klik sini, dan tadi besar bannya tuh ban beratnya 1000 Newton per meter. Kita bisa input di loadnya merata, jadi ke sini ini form load, bentar. Form load itu 1000 Newton per meter. Nah, nanti dia akan mengonversi sendiri secara otomatis. Kita bisa apply. Di sini sudah terlihat bebannya ada 1 kilonewton. Lalu kita lakukan hal yang sama. Kita klik balok yang atas. Besarnya itu 850 Newton per meter. 850 per meter. Nah, coba kita lihat, kita apply. Oke, sudah. Lalu kita klik OK. Kita assign lagi. Kita ke frame loads. Kita pilih point untuk memasukkan beban H1 dan H2-nya. H1-nya 150 kN, H2-nya 100 kN. Di H1 itu ada di sini tadi. Ini bisa dengan berbagai cara. Kalau saya, kita klik baloknya, arahnya itu arah X, jaraknya itu sebesar 5 meter dari titik sini ke sini. Sini jarak 5 meter. Karena di sini arahnya sana, jadi kita tambahkan negatif supaya arahnya ke kiri. Kita klik lagi baloknya, arahnya ke kiri. Bentar, ya sudah. Lalu untuk di atasnya, balok atasnya itu ada 100 kN. Oke, lalu untuk mengecek apakah semua bebannya sudah terinput, kita bisa ke display, lalu ke show object load assign. Kita pilih frame, lalu kita bisa apply. Nah, di sini sudah terlihat semua beban yang dimasukkan. Ini sudah sama dengan apa yang ada di soal. Nah, ini bersama ini ke bawah meratanya. Keduanya itu 850 Newton karena ini sudah dikonversi ke kilonewton. Jadi 0,5. H2-nya 100 kilonewton, H1 150 kilonewton. Q1-nya 1000 Newton per meter, itu dikonversi menjadi 1 kilonewton. Dan untuk melihat apakah portalnya sini sudah sesuai dengan apa yang mendapatkan soal, kita bisa ke display, lalu show mesh element assign, kita pilih frame, lalu section properties kita apply. Nah, ini sudah sesuai. Di bawah atasnya, ke atas, ke bawah, ke bawah. Oke, kita bisa analyze, langsung run analysis, dan modalnya ini kita do not run. Lalu kita klik run now. Ini kita pilih ingin save di mana.
berikan nama, kita save, dan dia akan menganalisis. Baik, di sini. Jadi pada soal kita harus menghitung diagram momen dan lintang. Momennya kita bisa ke sini atau di display, lalu show forces atau stresses, kita pilih frame, lalu ini momennya tuh pilih yang momen 33, show values, kita apply. Nah, sini sebesar ini dalam satuan kilonewton dan meter. Lalu untuk di sebelah sininya share 22 untuk gaya lintangnya yang gambar di kanan, apply. Oke, buat 10. Baik, jadi sudah ada yang di kiri momen, di kanan lintang. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.